Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat merayakan Natal untuk kita semua yang merayakannya. Pada kesempatan ini kita akan membacakan bacaan untuk malam Natal, secara khusus bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat terkejut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi memberitakan kepada kita berkaitan dengan kesukaan besar di mana Sang Mesias yang kita nantikan, atau Yesus Kristus yang kita nantikan selama masa Advent, telah lahir bagi kita. Mesias yang adalah kepenuhan janji Allah bagi bangsa Israel. Setidaknya Mesias itu sudah datang dan sudah lahir di antara kita. Tetapi untuk bangsa Israel sampai sekarang mereka masih menantikan kelahiran atau kedatangan Sang Mesias itu. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang pada hari ini, malam hari ini kita rayakan kelahirannya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kelahiran Tuhan tentu tidak terlepas dari belas kasihan Allah kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa, di mana manusia tidak menjumpai apa yang kita kenal hidup damai, sukacita di dalam Allah, karena mereka dirongrong oleh ketakutan. Mereka dirongrong oleh ketidakberdayaan mereka. Mereka dirongrong oleh otoritas yang sangat bengis, otoritas yang mengancam hidup mereka, sehingga kadang-kadang mereka pun kehilangan harapan. Mungkin pengalaman seperti itu kita jumpai dalam kehidupan kita. Tuhan hadir untuk membawa sukacita, membawa damai. Dia lahir di kandang yang hina, mau membuktikan bahwa Allah itu mau membangun persaudaraan dengan kita manusia,
Sekaligus Allah mau mengatakan atau sekaligus Allah mau datang untuk memberikan kita harapan akan hidup yang kekal. Memberikan kita kekuatan untuk percaya, kekuatan untuk tidak selalu terjebak di dalam pola pikir kita yang dirongrong oleh ketakutan, yang memampukan kita untuk mengenal kebenaran Allah dan melakukannya itu dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus tentu dikehendaki oleh Allah sendiri untuk berjalan dalam proses manusiawi. Yesus selama 9 bulan dikandung oleh Maria ibunya. Dan tentunya selama 9 bulan itu Yesus terbentuk di dalam rahim Maria dalam kuasa Allah. Roh Kudus berkarya di dalamnya sehingga Yesus dalam rahim Maria terbentuk menjadi daging manusia, sehingga pada saatnya atau saat ini kita merayakan kelahirannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kelahiran Yesus kalau kita pahami dalam konteks sejarah itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi untuk konteks saat ini, kelahiran Tuhan sebenarnya lahir dalam diri kita masing-masing. Diri kita dijadikan oleh Tuhan sebagai kandang, sebagai gua tempat dia lahir. Dia menjadikan diri kita sebagai palungan tempat dia berbaring. Apakah kita sudah pantas menyambut kelahiran Tuhan itu dalam diri kita? Apakah kita sudah siap menjadi palungan Tuhan? Itu adalah sebuah pertanyaan reflektif yang setidaknya kita tetap berada dalam pengharapan, kita tetap berada dalam suasana sukacita bahwa kita sudah sungguh-sungguh siap untuk itu. Penantian kita sudah terpenuhi sehingga kita pun menganggap atau kita pun merasakan kita pantas dan layak menyambut Yesus. Kelahiran Yesus dalam diri kita tentu membawa damai dan sukacita untuk kita. Dan karena itu, damai itu sekiranya menguasai hidup kita. Sukacita Tuhan yang lahir itu menyelimuti diri kita. Kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Dalam arti berbagai bentuk cara, pola pikir, sikap kita yang lama, yang lalu. Setidaknya kelahiran Tuhan yang mau berkenan untuk menjadikan diri kita sebagai kandang dan palungannya, mengubah kita untuk memancarkan kemudian damai itu, sukacita itu dalam kehidupan nyata. Kita berani untuk meninggalkan cara dan pola hidup yang lama, di mana kita selalu tenggelam dalam sikap individualisme ataupun sikap-sikap cuek, sikap-sikap berpikiran negatif tentang yang lain dan sebagainya, untuk kembali atau untuk masuk dalam suasana Natal Tuhan yang lahir dengan membawa sukacita atau pola hidup yang baru, di mana kita hadir sebagai pribadi yang bermakna untuk yang lain, untuk sesama kita maupun untuk seluruh makhluk. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lahir di kota Daud, adalah kota nenek moyangnya. Tentu ini tidak terlepas dari sejarah ya, perjalanan panjang bangsa Israel, di mana Daud dikenal sebagai raja yang taat kepada Allah, dan Yesus pun datang dari keturunan Daud ini, di mana kemudian dia lahir di kota Daud, mau menegaskan bahwa Daud itu adalah nenek moyangnya. Di sini tentu mau memberikan kita pesan bahwa keberanian untuk membela yang benar, keberanian untuk menunjukkan kebenaran tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan seperti Daud yang berani untuk percaya teguh kepada Allah dan berani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga Natal yang kita rayakan hari ini sungguh-sungguh memberikan kita poin penting yang perlu kita bawa dalam kehidupan nyata.
Sehingga Natal yang kita rayakan bukan hanya sebuah seremonial biasa, bukan hanya sebuah rutinitas tahunan, tetapi sungguh-sungguh merupakan peristiwa iman di mana kita menjadikan diri kita sebagai kandang dan palungan tempat Tuhan berbaring, dan juga menjadikan diri kita sebagai media yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan apa yang menjadi kehendaknya di tengah kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini, bacaan malam Natal ini meneguhkan iman kita. Selamat Natal untuk kita semua. Amin.